Kebangkitan Yesus mengubah pengertian kita tentang Alkitab, mengubah percakapan kita, mengubah kesaksian kita. Mari kita berhenti melihat masalah kita. Kebangkitan ini akan memberhentikan masalah saudara. Andalkan Tuhan di tengah-tengah pencobaan. Tuhan sering berbicara lewat persoalan. Peristiwa kebangkitan ini lupakan masa lalu. Saudara punya sebuah kesalahan, it's okay. Saudara punya kekurangan, no problem. Bangkitkan, gairahkan kembali yang sudah redup. Bangkitkan kembali semangatmu, gembira di tengah-tengah persoalan. Itu hati yang rela. Alamilah pengalaman pribadimu bersama Tuhan. Berjalanlah sama Dia. Kalau hari ini kau punya persoalan yang tidak enak buat kamu, nikmati bersama Tuhan, dan Tuhan akan menuntunmu. Pasti ada jalan keluar. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Saudara merasa diberkati minggu ini? Amin. Amin. Kita percaya kalau kita ada di tempat ini oleh karena anugerahnya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah bangkit dari kematian untuk melepaskan setiap kami semua, untuk membebaskan setiap kami. Tuhan, Kau bukalah setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami mau masuk di dalam hadirat, kami mau menyembah Engkau, kami mau datang dengan membawa hati kami. Kau rapi setiap kami ya Tuhan, Kau rapi semua
Kita bawa hati kita pada pagi hari ini. Namamu selalu tiada putus, Kami memuliakan Engkau. tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab
kasih Bapa Surgawi. Kami merasakan kemenangan itu ada pada diri kami. Peristiwa kebangkitan ini Tuhan membawa kami untuk melihat sebuah kepastian Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bilangan orang-orang yang tetap setia. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang bilangan yang selalu menantikan Tuhan yang akan datang. Ajar kami untuk tetap selalu setia Tuhan. Ajar kami untuk tetap Tuhan ada tetap dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat pujian penyembahan pagi hari ini. Inilah sebuah peristiwa kemenangan. Peristiwa di mana kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kalau Dia sudah menanggung segala penderitaan, Dia menanggung segala siksaan untuk kita semua, maka hari ini pun tidak ada alasan bagi kita untuk mengalami sebuah kekalahan, walaupun pencobaan itu datang kepada kita, tetapi kita jangan mengalami kekalahan. Nah, saudara lihat bahwa peristiwa kebangkitan ini seluruh dunia memperingati hari ini. Bahkan sampai di tempat ini pun kita peringati. Ada sebuah makna yang sangat luar biasa. Bagaimana peristiwa kebangkitan ini mengubah setiap kehidupan gerejanya. Sebab itu saya rindu membagikan bahwa ada sebuah pemahaman di mana kebangkitan Yesus mengubah daripada kehidupan kita. Kalau kita lihat tema kita ini kan kebangkitan mengubah segalanya. Ya, apa sih yang kita diubah? Ada 3 poin yang saya mau bagikan, saudara harus diubah. Yang pertama itu adalah bagaimana saudara diubah. Ya, kebangkitan Yesus ini mengubah percakapan kita. Kebangkitan Yesus ini mengubah bagaimana cara kita berdialog kepada sesama, kepada keluarga, anak kepada orang tua kepada anak, teman-teman sepelayanan. Bagaimana cara supaya engkau bisa berkata-kata yang bisa mengubah orang. Ya, kalau di tengah-tengah kehidupan lama kita, terkadang ya puji Tuhan kita bisa mengubah orang lain. Tapi terkadang juga kita kadang-kadang melukai dan menyakiti hati orang lain. Tapi percayalah, kebangkitan ini akan mengubah saudara dan mengubah saya secara pribadi juga. Saya rindu supaya kita ini semua melangkah, bukan sekedar mendengar peristiwa kebangkitan. Ya, kita tahu semua sejak dari sekolah minggu bagaimana Yesus mati di satu salib dan bagaimana kebangkitan. Anak sekolah minggu sangat hafal sekali. Dan kita terlebih sebagai orang tua itu sangat hafal sekali. Tapi persoalannya adalah apakah kebangkitan ini akan mengubah kehidupan kita. Ini menjadi tantangan buat kita gereja Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Lukas 24. Ada sebuah kebenaran firman di mana murid-muridnya itu selama kebangkitan ini Yesus menghampiri mereka selama 40 hari. Ya, dan di dalam minggu pertama itu peristiwa kebangkitan ini Yesus menghampiri murid-muridnya. Yesus mencari murid-muridnya. Ya, untuk meyakinkan murid-muridnya yang mengalami ketakutan, mengalami yang namanya depresi kehidupan. Dia percaya bahwa pada saat itu Yesus adalah seorang pembebas, seorang raja yang membebaskan. Ternyata secara logika pikiran mereka melihat Yesus yang mengalami kematian. Ya, tetapi kalau kita tahu dia tidak akan pernah mati, tapi dia bangkit dan hidup selamanya. Ya, saudara lihat, mari kita baca dulu dalam kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus
pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya. Saudara lihat, kalau kita lihat dari ayat ini, karena ayat ini panjang sekali, saya ingin bercerita saja kepada saudara. Ya, bagaimana setelah kebangkitan dua pribadi ini, ya, kalau kita lihat murid-murid Yesus ketika dia berjalan, dua orang membicarakan bagaimana Yesus menghampiri Maria, bagaimana Yesus menghampiri Petrus. Tetapi di sini adik Kleopas ini dia sedang berbicara bahwa saya ingin mengalami secara pribadi. Ya, ketika dua orang ini berbicara bagaimana ketakjuban dari pendengaran mereka bahwa peristiwa kebangkitan ini awal mulanya mereka hanya mendengar. Mereka tidak melihat. Tetapi dalam perjalanan ini kalau kita lihat ayat selanjutnya, Yesus menghampiri mereka, tetapi mata mereka tertutup. Saudara lihat, perhatikan percakapan mereka bukan hanya tentang detail kebangkitan, itu lengkap semua diceritakan sama dua. Jadi ini kalau 7 ini berbicara 10 kilo. Kalau kita lihat dalam terjemahannya, 7 mil ini 10 kilo. Jadi mereka berjalan, ya seperti saya berjalan sama ibunya lebih dari 10 kilo. Kita jalan berbicara tentang pelayanan. Ya, kalau kami selalu olahraga. Tetapi pribadi dua orang ini dia berbicara tentang bagaimana peristiwa kebangkitan, bagaimana dia lahir, bagaimana dia itu semua diceritakan selama 10 kilo itu dia diceritakan. Dia menurut ini ya, dikatakan dia hidup. Bahkan bagaimana kematiannya, kematian itu dijelaskan. Kematian itu dijelaskan bagaimana murid-murid semua meninggalkan, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia didera, bagaimana dia dicambuk, dia dipaku, disalibkan. Mereka bercerita sepanjang hari itu. Nah, tetapi ketika mereka bercerita tentang peristiwa kebangkitan, orang yang mengalami itu di sebelahnya dia nggak tahu. Coba lihat. Yang diceritakan itu ada di sebelahnya. Saudara perhatikan, percakapan kita seharusnya adalah percakapan percaya. Kalau saudara mau melihat kuasa kebangkitan itu, hari-hari ini sama siapa saudara berbicara? Kepada teman siapa saudara berbicara? Apakah pada saat ini saudara berbicara dengan suami atau istri atau anak-anak kah? Atau saudara kah? Pertanyaan saya adalah, apakah engkau membicarakan, percakapkan, percayakan kepastian menerima keselamatan? Kalau kau ketemu sama orang, peristiwa kebangkitan ini seharusnya harus diceritakan, disampaikan. Apakah kita berbicara bahwa peristiwa tentang kebangkitan itu sesungguhnya maut tidak berkuasa lagi? Saya selalu berkata bahwa kekristenan, mati itu tutup mata, buka mata di sorga. Itu kekristenan. Jadi ada kepastian. Cuma kan kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang di rumah sakit, mereka pada ketakutan untuk menghadapi kematian. Dan saya selalu menghampiri, selalu melayani. Ya, ketika saya melayani di rumah-rumah sakit, saya selalu menguatkan. Ya, saya selalu mengingatkan, selalu menguatkan, dan kan saya selalu berbicara supaya melepaskan pengampunan, minta ampun, pulihkan, baca firman dan berdoa. Saya selalu berkata begitu. Sampai kemarin waktu singkat kata saya bercerita, yang kemarin waktu saya ke Sidoarjo itu saya hampiri. Ya, saya melayani sampai di sana dan saya pulihkan semua. Keluarga besar ini saya pulihkan. Saudara bagus saudara, antara anak sama orang tua. Dan mereka semua mencium mama mereka. Dan mereka pulihkan. Ya.
mukjizat terjadi. Justru sudah ngelihat, sudah lepaskan pengharapan, sudah ya sudahlah. Tapi apa yang terjadi? Justru kemarin saya lihat di WA-nya lagi pergi makan-makan. Coba lihat. Jadi segala sesuatu, mari kita berbicara, kita tuh dipulihkan. Mari kita berbicara, itu kita diampuni. Mari kita berbicara, kita dikuduskan. Dan jangan pernah menghakimi orang. Saudara, jangan pernah menghakimi tetanggamu, jangan pernah menghakimi saudaramu, enggak boleh. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah menyelesaikan di atas kayu salib, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Dan kalau kita berbicara, percakapkanlah kepada kita, teman-teman dekat kita itu tentang kita ini anak perjanjian. Kita ini anak-anak yang diberkati. Ya. Jadi pembicaraan mereka ini tentang bagaimana kehebatan mukjizat 5.000 orang diberi makan. Ya, mereka bercerita, itu panjang. Walaupun Alkitab tidak menceritakan, tetapi sebuah pewahyuan yang memberikan kepada kami bahwa bagaimana dia berbicara tentang kehidupannya, bagaimana berbicara tentang kematiannya, dan bicara tentang kebangkitan, dia hanya mendengar. Kalau yang lain-lain dia melihat. Tapi kalau ini mereka mendengar. Nah, saudara lihat. Penghalang, tolong diulang, penghalang dari 15 ayat 16 ini penghalang. Ayat 15 sampai 16 dari Lukas 24, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ketika kita bertukar pikiran, ketika kita juga bercakap-cakap terus, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak mengenal dia. Nah, ini bagus sekali ya. Dalam MILT, MILT, kita harus banyak terjemahan. MILT itu bilang gini, namun mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia seutuhnya. Jadi kita tahu Yesus itu mati, kita tahu Yesus itu bangkit, kita tahu Yesus disalib, tapi banyak orang tidak mengenali kehebatannya, keluar biasaannya secara seutuhnya. Pribadinya kita tidak mengenali, kita tahu ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Saudara tahu presiden kita adalah Jokowi. Anak kecil pun tahu. Persoalannya, apakah kita tahu kehidupan Jokowi? Kita tahu enggak di mana letak kursi rumahnya? Kita tahu enggak apa makanannya hari ini? Tahu enggak kita? Tapi orang terdekatnya itu mengenal secara pribadi. Ya, istri dan anak-anaknya mengenal secara pribadi. Jadi kalau kita mengenal secara pribadi Tuhan, maka kita mengerti sifat, kemauan, keinginannya. Kalau saudara mengenal secara pribadi, saudara akan pasti mengerti apa yang dia mau dari diri kita. Nah, hebatnya dalam terjemahan, ini adalah bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Sesuatu yang menghalangi itu adalah krateho. Krateho ini dosanya tetap ada. Saudara lihat. Krateho ini dosanya tetap ada, maksudnya pada peristiwa itu kan mereka kan tinggalkan Tuhan pada saat penyalipan itu. Itu karena kamu murid Yesus? Enggak. Sampai Petrus yang orang hebat pun menyangkal. Dan mereka semua itu kembali kepada pekerjaannya mereka masing-masing. Dosa apa yang menetap? Krateo apa yang menetap? Tidak percaya. Jadi kalau saudara tidak percaya itu krateo ya. Kalau saudara nggak yakin, kalau saudara ragu akan Tuhan itu krateo. Bagaimana bisa saya diberkati hidup ini? Itu krateo. Nanti Pak Pendeta ingatkan ya, tegur. Ya, kalau mamamu ya atau papamu masih ragu, sudah senggol aja papa mama, krateho papa mama. Ya. Krateho itu artinya bukan sekedar dosa yang menetap, itu bukan berbuat dosa yang fatal, tetapi tidak percaya pun juga. Keraguan itu adalah sebuah dosa.
Meninggalkan hubungan juga krateo. 3,5 tahun mereka bersama-sama. Anehnya di sebelahnya mereka nggak ngerti. Artinya apa? Ini kan sedang berbicara ini sama Yesus ini. Tapi mereka ditutup matanya, pikiran ditutup. Berapa banyak hubungan pribadimu sama Tuhan tertutup? Berapa banyak hubungan sama Tuhan itu? Krateo. Hilang. Sepertinya biasa. Saudara lihat. Mereka ini, Kleopas ini, mereka tidak mengenal membangun hubungan. Yesus ingin menceritakan kehebatan dia kepada mereka berdua. Tetapi mereka tidak tertutup pikiran mereka dan mata mereka. Saya mau berkata begini, mari engkau tinggalkan segala sesuatu yang membuat hubunganmu itu jauh daripada Tuhan. Saudara berkomunikasi sama teman, boleh. Saudara beraktivitas dimanapun, boleh. Lakukan yang terbaik buat pribadimu, menurut pandanganmu itu baik. Tapi jangan lupa, jangan segala sesuatu hubunganmu itu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan itu sedih. Makanya kalau di dalam firman yang lain, dia berduka, Roh Kudus itu berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus, itu ada ayatnya. Artinya apa? Membuat Roh Kudus sedih. Ketika saudara tidak membangun hubungan pun, itu membuat Tuhan itu sedih. Saudara masih fokus kepada tujuan hidupmu. Bukan tidak boleh. Tapi manakala saudara membangun hubungan, itu manakala yang utama dan manakala yang terutama. Manakala yang terutama, manakala yang utama. Nah, memulihkan itu diri sendiri itu harus dipulihkan dulu. Supaya tidak mengalami yang namanya krateo ini. Tidak mengenal, ada penghalang. Kalau saya pribadi, saya pulihkan diri saya dulu. Ya, artinya begini. Mazmur 51 ayat 12. Ini Bapak Ibu cek dalam terjemahan baru, saya bagikan dalam firman Allah yang hidup. Ini peristiwa Daud waktu buat kesalahan. Sama Nabi Nathan dia ditegur. Waktu dia mengambil Batseba dan membunuh Uria. Dengan cara yang jahat Daud. Tapi Daud ini kalau buat salah itu hebatnya dia datang. Dia mengakui kesalahan. Saya berharap kalau saudara punya kesalahan kecil atau besar, mintalah pengakuan. Tuhan ampuni Tuhan, kuduskan saya, pulihkan saya. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru. Dan bersih ya Tuhan. Yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Coba lihat terjemahan barunya. Bisa? Mazmur 51 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah batinku. Peristiwa kebangkitan ini lupakan masa lalu. Saudara punya sebuah kesalahan, it's okay. Saudara punya kekurangan, no problem. Tapi saudara mari kita melangkah, Tuhan, kemarin aku buat kesalahan. Aku sempat melukai orang Tuhan, bahkan melukai hatimu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Jauh lebih bagus daripada saudara mempertahankan diri saudara. Saya teringat waktu saya pernah kesaksian, waktu saya pernah melayani. Pribadi orang ini adalah waktu di rumah sakit. Pas di rumah sakit kami melayani, dia dendam sama saudaranya, omnya. Dia punya kesalahan pada saat itu, omnya punya kesalahan. Nah kesalahannya omnya adalah begini, dia mengambil harta benda daripada orang tua anak ini. Sudah besar, sudah dewasa seperti saya. Nah sakit hati yang berkepanjangan sampai-sampai dia itu komplikasi. Pada waktu kami di pelayanan di rumah sakit, kebiasaan kalau dalam kitab Yakobus
ketika kita mengaku dosa dan salah kita, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Nah, saya arahkan dia kepada saat itu dengan ayat itu. Awal mula sulit sekali ketika kita adakan pemulihan di rumah sakit. Padahal dokter sudah angkat tangan. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia mengaku pemulihan, betul, pulang dia, sembuh. Dan 2 minggu kemudian kami datang ke rumahnya, kos-kosan kecil sekali kos-kosannya. Waktu itu kami mau duduk di mana begitu ya, duduk di mana. Akhirnya ya sudah duduk aja seadanya, ada tikar ya sudah kami duduk di bawah. Yang penting tujuan kami adalah melayani. Nah, ketika kami sampai di sana, ibu ini menghampiri, istrinya menghampiri kami. Ketika dia menghampiri kami, dia ceritakan bapaknya mengalami komplikasi kembali lagi. Kenapa? Dia marah-marah, dia kecewa, sampai dia katakan begini, pokoknya saya mati pun bila perlu roh saya bawa pisau untuk bunuh dia. Karena harta benda, mati pun dendam. Dendam mati pun dendam. Saya mau melihat, peristiwa ini membuat sebuah pelajaran, apa sih yang kita pertahankan dalam hidup ini? Apa sih yang kita kejar daripada harta ini untuk melepaskan pengampunan? Harta terbesar daripada Bapa di sorga, yaitu anaknya, dia lepaskan buat kita. Supaya kita mengalami pengampunan. Ketika Tuhan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, apa alasannya kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Daud, dia berkata, berikan hati saya hati yang baru Tuhan. Bersihkan Tuhan, baik hati maupun pikiran saya Tuhan. Dan apapun keinginan saya, biarlah itu benar di hadapan-Mu Tuhan. Daud mengalami damai sejahtera. Kalau hati ini pulih, damai sejahteranya luar biasa. Dan ayat ke-13 dikatakan, tolong 13-nya. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud enggak mau. Dan dia berkata dalam firman Allah yang hidup, jangan aku dibuang, aku punya dosa. Aku memang membunuh Uria. Aku mengambil Batseba dengan cara licik. Uria dimasukkan di dalam barisan depan. Supaya ketika dia berperang, dia nggak bisa berperang. Maka ketika dia berperang, dia mati. Daud pura-pura menangis. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Nathan menegur. Dan Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan aku dibuang atau disingkirkan dari hadapan-Mu. Untuk selama-lamanya janganlah mengambil roh kudus daripadaku. Hadirat ini penting. Kalau saudara seperti 2 orang yang dalam perjalanan ke Emmaus ini, dia kehilangan hadirat Tuhan. Dia kehilangan kasih Tuhan. Dia kehilangan bagaimana bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan dia tetap menghampiri. Daud enggak mau kehilangan. Dia enggak mau, Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Seringkali Tuhan datang kepada pribadimu di dalam hati nurani. Anakku, bangun ya. Aku ingin komunikasi denganmu. Saudara, kalau saya pulang pelayanan itu sampai jauh malam. Semalam itu pun saking capeknya, saya tidur begini sambil tangan saya di atas laptop. Saya tidur langsung. Jam 2 saya bangun, saya segar. Saya kerjakan lagi.
Jam 5 saya tidur lagi, jam 5 saya bangun. Pagi hari itu fresh. Keletihan kita fresh. Pikiran kita fresh. Makanya Daud dia berkata begini. Daud dalam kitab Mazmur, biarlah aku membangunkan fajar. Jangan fajar membangunkan saudara. Jangan siang membangunkan saudara. Daud ini dia bilang jangan ambil. Dia nggak mau sejengkal pun, sedetik pun roh Tuhan itu hilang daripadanya. Doa ini penting untuk membangun spiritmu. Doa ini membangun hubungan. Ini kan mereka nggak berdoa ini. Dua orang yang pergi ke Emmaus. Tetapi itu kan hubungan. Mereka berhubungan tidak mengenal. Banyak orang berdoa tidak kenal. Makanya sering orang berdoa, kenapa nggak terjawab? Karena secara utuh kau tidak kenal pribadi Bapak. Karena yang kita tuntut itu apa? Yang kita tuntut adalah kemauan kita, tapi Daud tidak. Biarlah kehendakmu. Keinginan yang benar. Tapi keinginan kita yang dipaksakan. Ini yang membuat saudara tidak mengenal dengan baik. Banyak orang tidak mengenal walaupun dia berdoa. Karena keinginan pribadinya yang lebih dominan daripada keinginan daripada Tuhan. Ayat 14. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Bangkitkan, gairahkan kembali yang sudah redup, bangkitkan kembali semangatmu. Terus. Karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara lihat, berikan aku roh yang rela. Rela diapain? Daud minta berikan roh yang rela. Saudara mau? Haleluya. Amin ya. Rela untuk dimaki. Rela untuk dihakimi. Rela untuk direndahkan. Loh, mau nggak? Tapi kalau kita jangan dihakimi, jangan dimaki, diomongin aja nggak rela. Makanya doa ini bilang, Tuhan berikan aku hati yang rela. Kalau saudara nggak diberkati, haleluya. Rela nggak buat hari ini kalau nggak diberkati? Ah, kan? Kadang-kadang kita nggak rela, bila perlu hari ini 30 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Oh, kan gitu ya. Tapi kalau memang 1 kali lipat, 2 kali lipat gimana? Relakah hatimu? Benar? Haleluya. Ya harus, makanya doanya coba lihat ya, bahasa Indonesia ini bilang begini, buatlah aku gembira di tengah-tengah persoalan, itu hati yang rela. Tapi banyak orang nggak bisa gembira kalau nggak dijawab. Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu itu jauh lebih penting. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu Tuhan. Taat itu juga, doa taat, ya baca firman juga taat. Taat itu juga bisa berbicara. Kalau saudara mengalami intimidasi, saudara sabar, itu juga taat. Saudara yang terkasih, maka di dalam pengertian ini adalah mari kita belajar dengan Daud. Daud ini sangat luar biasa. Terus yang kedua, tadi yang pertama, kebangkitan Yesus mengubah pengertian kita tentang Alkitab. Yang pertama, mengubah percakapan kita. Baik percakapan sesama dengan percakapan dengan Tuhan. Ubah itu semua. Jangan suka marah sama Tuhan. Jangan ngotot sama Tuhan. Ngotot dalam arti kalau tidak dipenuhi saudara maksa. Saudara marah, itu maksudnya ngotot. Tapi kalau ngotot berdoa supaya Tuhan lakukan mukjizat, itu baik. Tapi ngotot yang kecewa itu enggak baik. Ya, ngotot yang untuk memaksakan kehendak itu tidak baik. Nah, Lukas 24 ayat 7. Kita bermain di Lukas. Lukas 24 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, saudara lihat, ketika mereka mendekati kampung, itu tetap berbicara tentang firman. Artinya di dalam ayat ini, Yesus menuntun mereka untuk mengerti apa yang tertulis tentang dia. Kematian, penderitaan, kebangkitan, dan kemuliaan. Itu kitab-kitab itu dijelaskan. Bagaimana kitab Musa, kitab para nabi sampai Maliaki. Itu Yesus menjelaskan begitu fasihnya. Dan mereka tidak menyadari, padahal yang bercerita tentang kitab itu, justru itulah yang Yesus yang berfirman. Tapi mereka tidak memahami. Kok bisa fasih begitu? Cuma dia ngangguk-ngangguk mungkin begitu ya, mendengar firman Tuhan. Nah, saudara lihat, Lukas 24 ayat 31. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terus? Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara lihat, dan terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia seutuhnya. Jadi firman itu yang membukakan pikiran saudara. Kalau saudara mengalami kebuntuan, kalau saudara mengalami depresi, kalau saudara mengalami persoalan, dan firman itu yang akan membukakan pengenalanmu akan dia seutuhnya. Firman. Dan mereka pun selama perjalanan baru mau dekat. Ya. Dan ketika Yesus lenyap, baru dia 32. Hati mereka berdebar-debar. Ya, dikatakan ini. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kayu. Kayu itu menyala-nyala. Ketika saudara mendengar firman, pertanyaan saya, apakah semangatmu, hatimu menyala-nyala? Atau dengar firman, Pak Pendeta ngomong hanya janji saja. Atau saudara dengar firman, besok lupa. Firman itu hanya dilalui. Yosua 1 ayat 8 berkata, biarlah engkau merenungkan firmanku siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Firman ini penting, maka kayu ini berkobar-kobar hatinya. Apakah hari ini kau berkobar-kobar hatimu? Atau hanya karena hari Paskah? Saya berharap Bapak Ibu yang terhormat, firman ini akan berkobar-kobar sampai di rumah. Firman ini betul-betul membuat saudara bergairah. Ada janji di situ. Maka kayu ini dikatakan ketika Yesus sudah menghilang dari pandangan mereka, baru mereka sadar dan baru mereka bercerita. Waduh, dimanapun saudara dengar firman, di YouTube, mungkin orang lain bercerita di tempat kantormu, siapapun yang bercerita, kalau itu firman, semangatlah untuk mendengar saran saya. Amin ya. Walaupun anakmu, umpamanya anakmu masih kecil, kemarin, ya siapa mungkin nama anakmu, dengar firman, tiba-tiba firman itu ngambil di perjamuan kudus, Apa perjamuan ini? Apa tulisannya ini, Saudara lihat, kau tepuk anakmu. Imani ya, nanti sebentar ini ada telur, ada ayat. Amin. Jadi Esther happy apa sih? Itu dia. Jadi itu kan berbicara tentang bagaimana Paskah. Biasanya kalau anak-anak sekolah minggu telur, tapi kita kan tidak cari-cari telur. Ya, saya tidak ngajarkan cari telur hari ini. Telurnya sudah ada. Saudara lihat itu ayat itu. Jadikan itu ayat itu menjadi firman.
Amin ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, hati yang membara adalah satu kebutuhan besar dan kebutuhan kita masing-masing. Ya, hati yang membara, hati yang berkobar-kobar, hati yang merindukan akan firman, itu sebuah kebutuhan bagi kita. Dan berikanlah waktu untuk baca Alkitab. Amin. Saya tidak menghakimi saudara, tidak, tapi ini saya menganjurkan. Ya, membaca tanpa berdoa agar roh menerangi mata dan membukanya serta memberi kita pengertian. Makanya dua orang ini begitu berbicara, baru dia mengerti. Saya kalau buntu Tuhan, saya duduk, Tuhan, beri saya pengertian tentang ayat hari ini apa Tuhan. Itu kayak film. Ini lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Karena apa? Terbatas kita ini. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan akan menuntun. Termasuk apa yang kau kerjakan. Apa kerinduanmu hari ini? Baca firman. Ketika baca firman kau imani, sama seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan, namun bukti dari segala sesuatu walaupun kita belum melihat kan. Tapi kita imani itu. Oh, berikan saya pengertian. Ketika saudara ada dalam sebuah lapangan pekerjaan, saudara usaha, pendidikan saudara, renungkan firman itu, kata iman. Walaupun aku belum melihat, kalau aku percaya, pasti itu terjadi. Saudara renungkan itu, saudara doakan, pasti terjadi. Itu pengalaman pribadi kami. Dan itu kebanyakan yang saya layani banyak terjadi. Nah, transformasi Emmaus adalah hati yang baru. Hati yang baru adalah mereka dipenuhi dengan semangat dan antusiasme dan harapan dan kemuliaan. Sesuatu telah berubah di dalam diri mereka. Mereka memiliki hati yang membara. Harapan saya jemaat Tuhan lewat peristiwa kebangkitan ini. Milikilah hati yang baru. Lupakan yang lalu. Setuju? Kapan lagi? Biasanya kan kalau momen-momen ulang tahun, ya momen-momen ulang tahun, aduh, papa yang medit pasti kasih duit. Biasanya begitu. Mamamu juga pasti kasih duit. Seberapa pun pasti anak-anak itu suka, senang. Ya, udah lihat. Memiliki hati yang baru ini maksudnya ketika momen-momen sekarang ini, kapan lagi? Kalau tunggu Desember 25 kelamaan. Sekarang bangun hubungan. Kalau kemarin ada kata-kata yang sempat melukai hati orang lain, mari kau minta pengampunan dan kau mengampuni. Hari ini juga miliki hati yang baru. Miliki hati yang baru kepada Tuhan. Tuhan, aku buat sebuah kesalahan. Hari ini juga Tuhan, aku mau dipulihkan dan dikuduskan. Miliki hati yang baru. Setuju? Amin ya, lakukannya jangan angguk kepala saja. Mintalah urapan dan mampukan kita menemukan Kristus. Kita tidak boleh menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk menganalisis. Ini biasanya kalau skripsi itu menganalisis. Ya. Kalau kita lihat suatu tempat, wawancara, kita lihat bagaimana keadaannya, ya. Ya, beberapa jemaat yang sudah saya wawancari, saya lihat bagaimana apa yang dibuat. Saya lihat. Ya. Nah, tetapi kan bagus untuk skripsi. Tapi ada banyak orang, masalah yang kecil itu diteliti. Aduh, masalah kecil diteliti. Pernah begitu enggak? Orang yang tadi mana, di sini diteliti. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, ngapain? Jangan teliti masalah orang. Katakan kiri kananmu amin. Orang-orang yang suka teliti masalah orang bertobat hari ini. Ya, jangan teliti masalahnya orang. Mari teliti diri kita sendiri. Kita belajar. Kalau memang sebuah ada kasus dalam pribadi kita, kita selesaikan secara pribadi. Betul ya? Nah, mari kita berhenti melihat masalah kita. Kebangkitan ini akan memberhentikan masalah saudara. Tapi carilah dia dan baca firman-Nya karena firman-Nya mengandung janji. Yang kedua,
Semangat yang baru. Kalau hati yang baru, sekarang semangat yang baru. Peristiwa Emmaus ini adalah peristiwa bagaimana semangat mereka berdua itu baru kembali. Dibebaskan dari keputusasaan. Jadi saudara, kalau semangat hari ini, yang putus asa, yang letih, yang kehilangan pengharapan, akan bangkit semangat kembali. Perubahan hati dan kata-kata mereka penuh percaya diri. Seluruh sikap mereka berbicara tentang harapan dan kegembiraan Yesus sudah bangkit. Saya berharap peristiwa 2000 tahun yang lalu dengan peristiwa yang sama masih hangat yang kita bicarakan. Kalau dulu mereka mengalami mukjizat, hari ini pun juga kita mengalami mukjizat. Kalau dulu peristiwa kebangkitan mereka bersuka cita dan bergembira, hari ini juga saudara harus bergembira. Karena yang pembebas bagi kita. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mengubah semangat Kleopas. Dan kita meminta Tuhan untuk mentransformasi. Transformasi itu kalau KBBI-nya, transformasi itu baik waktu, sifat, dasar, keadaan, situasi. Transformasi. Sama seperti kalau kita lihat kepompong. Kepompong itu pertama itu ulat. Ulat itu kalau kita deketin itu bisa gatal bahkan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi ulat itu bukan sekedar walaupun dia makan kecil-kecil menggerogoti daripada daun-daun semua. Ulat tetap mau berubah. Dan dia berubah lewat kepompong. Ketika kepompong itu dia ada di dalam mungkin berhari-hari, dia tidak kemana-mana, dia ada di situ. Dia mau melihat sebuah proses. Tetapi ketika proses yang terjadi dalam hidupnya, dan dia tidak makan dan minum, dia ada dalam suatu ruangan yang kecil. Tetapi ketika dia keluar, sayapnya mengembangkan begitu indah. Saudara, proses itu baik untuk mengembangkan imanmu. Proses itu baik untuk mengembangkan kedewasaanmu. Maka dikatakan dalam ayat ini, semangat yang baru, minta transformasi, minta diubah kita ini. Kehidupan kita diubah. Supaya apa? Yang putus asa, yang kehilangan pengharapan, Tuhan seperti Daud, munculkan semangatku hari ini. Semangat untuk bekerja. Kalau kemarin kurang pemasukannya, tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Senyum-senyum. Pondasi yang baru untuk percaya, itu yang ketiga dari poin kedua. Nah, saudara lihat, pondasi yang baru untuk percaya adalah Kleopas dan temannya tidak bergantung pada Maria, Magdalena dan Petrus bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi Kleopas punya pengalaman pribadi. Persoalanmu itulah pengalaman pribadimu. Kalau saudara mendengar, Petrus melihat bagaimana melakukan mukjizat. Dia melihat Yesus bangkit. Maria Magdalena melihat. Tetapi untuk Kleopas dan Kleopas akhir zaman, saudara, alamilah pengalaman pribadimu bersama Tuhan. Berjalanlah sama dia. Kalau hari ini kau punya persoalan yang tidak enak buatmu, nikmati bersama Tuhan dan Tuhan akan menuntunmu, pasti ada jalan keluar. Ada cerita buat keluarga kita di masa depan. Nah, saudara lihat, poin ketiga terakhir kita adalah kebangkitan Yesus mengubah kesaksian kita. Mari lihat, Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayat 46 sampai 49, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat ini berkata, sampai Roh Kudus datang dan memenuhi kalian dengan kuasa dari surga.
Makanya ketika Roh Kudus itu yang ditunggu 500 orang lebih, ya, dan 120 orang yang bertahan, 120 orang mengalami mukjizat yang seperti apa yang Yesus lakukan. Saya berharap kemanapun engkau pergi, kata dipenuhi ini, terjemahan lainnya bagus sekali. Penerapannya adalah pertobatan dan pengampunan tidak boleh disimpan dalam hati, tapi harus diberitakan. Dan menyaksikan orang-orang yang terhilang berbalik dari dosa mereka dan kepada Yesus adalah suatu sukacita dan kesenangan kita. Saudara lihat, kata ini pun berbicara kepada kita. Supaya di dalam pribadi kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun. Di situ ada 9 karunia. 9 karunia salah satunya hikmat. Kalau saudara butuh yang namanya hikmat, dia akan mengerjakan yang paling tersulit sekalipun dalam dirimu. Makanya kadang-kadang kalau kita mengalami sebuah tantangan, kita minta pengertian kepada Tuhan. Di dalam perjalanan Emmaus 10 kilo ini, perjalanan hidupmu, selama hidupmu sampai hari ini, banyak kali kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi tahukah saudara, kemanapun saudara pergi, dia ada di samping saudara dan mengingatin saudara. Dia ada di hati saudara untuk mendampingi saudara. Walaupun kami jauh sama jemaat, tapi percaya, Roh Kudus tidak akan jauh. Dia ada di hati saudara, dia mengingatkan saudara. Nah, saudara lihat, ada satu ayat yang saya tadi di tempat duduk tadi. Mari kita melihat mahkota kita. Mahkota kita ini adalah satu hal yang saya mau sampaikan, ada 5 mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Ini penting buat saudara. Mahkota kehidupan itu diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Andalkan Tuhan di tengah-tengah pencobaanmu. Ayat terakhir kita Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau hari ini saudara mengalami pencobaan, perjalanan hidupmu seperti di Emmaus. Engkau tidak menyadari pertolongan Tuhan. Tetapi saudara tahu, ketika diizinkan pencobaan itu terjadi, apa yang dikatakan ayat ini? Sebab apabila ia sudah tahan uji. Apabila pencobaan itu membuat engkau tahan uji. Kadangkala perjalananmu itu mungkin 10 kilo, bahkan mungkin 100 kilo. Artinya mungkin perjalananmu untuk 1 tahun kau belum mendapatkan jawaban. Mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Itu membuat engkau tahan uji saat ini. Terus? Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau saudara tahan dengan ujian hari ini, saudara tetap merenungkan firman Tuhan. Saudara tetap terus tidak kehilangan hadirat. Sama seperti Kleopas ini. Perjalanan hidupnya sempat dia mengalami yang namanya kehilangan pengenalan akan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan sering berbicara lewat persoalan. Tuhan sering berbicara lewat persoalan. Terkadang persoalanmu sampai titik yang paling terkecil. Sampai engkau menyerah. Sampai hari ini Tuhan, apa lagi yang saya mau lakukan? Saudara percaya, di saat itulah Tuhan berbicara. Saya sering alami. Sampai saya menangis Tuhan. Ketika di tangga itu saya duduk, Tuhan, apalagi Tuhan. Kami sudah kadang-kadang sudah tidak mengerti bagaimana cara kami berjalan. Cara berjalan tidak mengerti, Tuhan, kenapa sampai begini? Bukankah Engkau sudah berjanji Tuhan? Bukankah Engkau sudah berfirman lewat hamba-hambamu Tuhan? Tapi apa yang terjadi? Dan Tuhan bawa sampai ke titik nol. Saudara lihat bagaimana perkembangan kita sekarang. Kalau saya lari, saya enggak lihat jemaat hari ini. Lari dari persoalan. Kalau saya hanya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, apalagi Tuhan.
semua hilang daripadaku. Tapi Tuhan mau katakan, engkau akan terima mahkota kehidupan. Tapi saya bersyukur, sebelum dipanggil Tuhan, Tuhan balas itu semua kebaikan-kebaikannya. Tuhan balas semua itu, bahkan sampai hari ini saya mengenal saudara. Maka di dalam pendampingan, saya ingin membimbing saudara untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Artinya bertahan di dalam persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Dia. Kenapa Yesus? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Kasih-Mu begitu besar terhadap kami Tuhan. kasih yang mulia, hanya untuk hadir dalam-Mu. Yesusku, bagian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Inilah karya Tuhan. Peristiwa kebangkitan adalah karya terbesar-Mu. Menyelamatkan setiap kami. Menguduskan setiap kami. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah kami masuk penyembahan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa. Inilah karya-Mu. Inilah Tuhan. Engkau membuat kami. Untuk kami dipulihkan.
Dengan darah-Mu Tuhan, Kau pulihkan kami. Dengan kebangkitan-Mu Kau menangkan kami Tuhan. Kau lepaskan kami dari setiap beban kami Tuhan. Kau sembuhkan dari setiap penyakit kami. Kau lepaskan dari setiap masalah kami. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman yang sudah ditaburkan menjadi dupa yang menjadi Tuhan rema buat kami Tuhan. Dan pujian yang kami akan menjadi dupa yang harum. Bila firman ini boleh tertanam di hidup kami. Menjadi iman buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami terima firman yang begitu indah buat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk tetap setia dan taat. Karena mahkota-mahkota akan Kau berikan kepada setiap kami. Bagi kami semua mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan kami berdoa kepada setiap jemaat-Mu. Lawat mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Pendidikan anak-anak mereka Engkau memberkati. Pekerjaan-pekerjaan mereka pun Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala berkat itu terjadi bagi kita semua. Mari dia angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Dan setiap ladang-ladang yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi dan namamu tercatat di sorga. Pada waktu dia datang untuk kedua kalinya, lewat peristiwa kebangkitan ini, pasti dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Berbahagialah kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbahagia katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.